Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Rahmawati, NIM A4102100049 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penilaian soal isai tingkat SMP dengan mata kuliah Praktikum Penilaian Hasil Belajar Matematika yang diampu oleh Bapak Noval Ishartono, SPD MPD. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan uji reliabilitas Interpreter Cohen-Kappa, uji CVI Eigenvalue Value untuk item soal, serta uji validitas, uji reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran untuk soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS untuk tingkat SMP. Selanjutnya, yaitu komponen yang akan dijelaskan pada video kali ini, yaitu 1. Proses pembuatan soal, 2. Uji validitas internal, 3. Uji validitas eksternal, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang bagian pertama, yaitu pembuatan soal. Di sini saya memilih dua materi, yaitu aritmatika sosial dan pola barisan bilangan. Aritmatika sosial berasal dari bahasa Yunani, yaitu aritmetik yang memiliki arti berhitung, sedangkan aritmos yang memiliki arti angka. Aritmatika sosial merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang penerapan operasi dasar dalam sebuah permasalahan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, atau khususnya pada kehidupan siswa sehari-hari. Aritmatika sosial merupakan penerapan aljabar pada kegiatan ekonomi yang digunakan untuk mengetahui, yaitu 1. Nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai kesebagian. 2. Harga pembelian, harga penjualan, dan keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga yaitu persentase keuntungan dan persentase kerugian. Yang keempat, bruto, neto, dan tara. Yang kelima, bunga tunggal dan pajak. Soal HOTS. Soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom yang bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lauren Anderson, DKK, pada tahun 2001. Kemudian urutan dari taksonomi Bloom setelah direvisi yaitu 1. Mengingat atau remembering, 2. Memahami atau understanding, yang ketiga mengaplikasikan atau applying, yang keempat menganalisis atau analyzing, yang kelima mengevaluasi atau evaluating, yang keenam mencipta dan mengkreasikan atau creating. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri soal HOTS. Apa sih ciri-ciri soal HOTS itu? Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep yang lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Untuk soal pada nomor 1 ini, saya memilih materi aritmatika sosial. Itu untuk kompetensi dasarnya 3.9, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, itu tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. Sedangkan indikator soal ini itu disajikan sebuah permasalahan soal konseptual terkait dengan aritmatika sosial yang melibatkan harga, diskon, dan pajak. Siswa dapat menentukan dan menganalisis harga beli yang berkaitan dengan masalah tersebut. Untuk level kognitif dari soal ini yaitu C4 dan C6, menganalisis dan mengkreasi. Untuk soalnya, pada soal nomor 1 itu saya buat, pada bulan Juni harga sepatu di toko Sriwijaya adalah Rp375.000. Sedangkan pada bulan Juli harga sepatu naik sebesar 10% dikarenakan menjelang tahun ajaran baru. Namun apabila pembeli memiliki kartu pelajar, maka akan mendapatkan potongan sebesar 15%. Ternyata pada bulan Agustus harga sepatu turun menjadi Rp345.000. Akan tetapi mendapat pajak yang akan
dibebankan kepada pembeli sebesar 10%. Nara dan Narendra akan membeli sepatu di toko Sriwijaya di waktu yang berbeda. Siapakah yang membeli sepatu dengan harga tertinggi jika Nara membeli sepatu pada bulan Agustus dan Narendra membeli sepatu pada bulan Juli? Untuk soal nomor 2, saya mengambil materi pola barisan bilangan. Untuk kompetensi dasar dari materi ini yaitu 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator soalnya, diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan rumus barisan geometri, kemudian siswa dapat menentukan rasio dan suku N. Untuk level kognitif dari soal ini yaitu C4 menganalisis dan C6 mengkreasi. Untuk soalnya, Pak Hidayat membeli mobil Avanza seharga 175 juta rupiah. Mobil tersebut mengalami penurunan harga jual dari awal pembelian sebesar 20% pada setiap akhir tahun. Berapakah harga jual mobil Avanza Pak Hidayat pada akhir tahun ke-7? Oke, untuk soal yang saya kembangkan itu merupakan soal konseptual mengenai aritmatika sosial dan pola barisan bilangan yang menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian soal ini juga sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator soal. Kemudian soal yang telah saya buat juga sudah sesuai dengan ciri-ciri dari soal HOT sendiri, yaitu bisa mengukur dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah, memilih strategi pemecah masalah, untuk kemudian menemukan metode baru, berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu bagian kedua, uji validitas internal. Kemudian saya meminta bantuan kepada 2 guru matematika pada tingkat SMP untuk bersedia menjadi validator terkait dengan materi yang telah saya buat. Untuk validator pertama yaitu Ibu Wulan Kandarsi SPD, beliau merupakan guru matematika di SMP Muhammadiyah 7 Program Unggulan Colomadu. Beliau merupakan guru pabang pada saya PLP 1. Sedangkan validator kedua saya meminta bantuan kepada Ibu Hajah Maria Olpah SPD. Beliau merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Juwiring. Dan beliau merupakan orang tua dari teman kuliah saya. Oke, untuk validator pertama, biodatanya, nama lengkap Ibu Wulan Kandarsi SPD, sedangkan alamat sekolah Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakang pekerjaan yaitu Ibu Wulan merupakan guru matematika di SMP Muhammadiyah 7 Program Unggulan Colomadu. Beliau mengajar selama 3 tahun. Untuk di sebelah kiri saya lampirkan juga bukti korespondensi bahwa Bu Wulan bersedia untuk menjadi validator ahli pada pembuatan soal yang saya buat kali ini. Berikut saya lampirkan juga mengenai lembar validasi ahli materi dan media dari Ibu Wulan Kandarsi SPD dan divalidasi pada tanggal 13 Juli pada tahun 2023. Di sini Ibu Wulan memberikan penilaian terkait 3 aspek dari 14 pernyataan, yaitu untuk aspek yang pertama Ibu Wulan memberikan penilaian dari pernyataan 1 sampai pernyataan 6 itu 7, sedangkan pada pernyataan 7 itu sangat setuju. Untuk aspek karakteristik berpikir siswa SMP, pada pernyataan 8, 10, 11 Ibu Wulan memberikan penilaian setuju, sedangkan pada pernyataan 9 Ibu Wulan memberikan penilaian tidak setuju. Sedangkan pada aspek kualitas soal yang baik, pada pernyataan 12 dan 13 Ibu Wulan memberikan penilaian setuju, sedangkan pada pernyataan 14 Ibu Wulan memberikan penilaian sangat setuju. Kemudian Ibu Wulan juga memberikan saran dan komentar. Untuk soal nomor 1 yaitu kalimat bisa diperjelas atau susunan kalimat lebih diperhatikan. Susunan kalimat dan pertanyaan akan membuat siswa mengalami kebingungan harus membaca lebih dari 1 kali. Untuk
saran dari nomor 2 yaitu masih kurang konseptual, akan lebih baik jika terdapat permasalahan yang lebih kompleks. Berdasarkan penilaian dari bulan tersebut, soal yang dikembangkan dapat disimpulkan dapat digunakan dengan revisi. Oke, pada sebelah kanan ini juga merupakan lampiran dari bulan terkait dengan revisi bagaimana seharusnya saya merevisi soal tersebut. Untuk biodata validator kedua yaitu nama lengkap Ibu Hajah Maria Ulfa SPD, alamat sekolah Kenaiban, Kecamatan Diwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Latar belakang pekerjaan, beliau merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Diwiring. Beliau mengajar selama 22 tahun. Pada sebelah kiri juga saya lampirkan mengenai bukti korespondensi bahwa Ibu Maria Ulfa bersedia untuk menjadi validator ahli dalam pembuatan soal saya. Selanjutnya juga saya lampirkan terkait penilaian lembar validasi ahli materi dan media. Beliau memvalidasi soal yaitu pada tanggal 13 Juli pada tahun 2023. Beliau memberikan penilaian dari 14 pernyataan yaitu untuk aspek yang pertama higher order thinking skill, untuk pernyataan 1 sampai pernyataan 5 Ibu Maria Ulfa memberikan penilaian setuju, sedangkan pada pernyataan 6 dan 7 Ibu Maria memberikan penilaian sangat setuju. Untuk aspek karakteristik berpikir siswa SMP, Ibu Maria memberikan penilaian untuk pernyataan 8 itu setuju, sedangkan pada pernyataan 9 kurang setuju, untuk pernyataan 10 sangat setuju, pernyataan 11 setuju. Untuk yang aspek terakhir yaitu kualitas soal yang baik, pada pernyataan 12 dan 14 Ibu Maria memberikan penilaian setuju, sedangkan pada pernyataan 13 Ibu Maria memberikan penilaian sangat setuju. Ibu Maria juga memberikan saran dan komentar terkait soal yang saya buat. Untuk soal nomor 1, Ibu Maria memberikan saran, soal sudah baik karena sudah mengaitkan konsep dengan masalah konseptual. Sebaiknya pada soal nomor 1, rumusan kalimat, susunan kalimat lebih diperhatikan lagi. Untuk saran dari nomor 2, sebaiknya dikasih pendahuluan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam inti soal. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari penilaian ini, yaitu penilaian dari Bu Maria Ulfa itu berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat digunakan dengan revisi. Oke, ini perbandingan antara soal yang sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Di sini saya merevisi, ada yang saya tambahi dan ada saya yang kurangkan. Oke, untuk soal nomor 1, yaitu pada bulan Juni harga sepatu di toko Sriwijaya seharga Rp375.000 dan di bulan Juli harga sepatu di toko Sriwijaya naik sebesar 10% dikarenakan menjalankan tahun ajaran baru. Jika pembeli memiliki kartu pelajar, maka akan mendapat potongan sebesar 15%. Sedangkan pada bulan Agustus, harga sepatu di toko Sriwijaya turun menjadi Rp345.000. Tetapi, pembeli akan dikenakan beban pajak sebesar 10%. Nara dan Narendra akan membeli sepatu di toko Sriwijaya di waktu yang berbeda. Jika Nara membeli sepatu pada bulan Agustus dan Narendra memberikan sepatu pada bulan Juli, siapakah yang membeli sepatu dengan harga tertinggi? Untuk jawabannya itu yang benar itu pertama harus ada diketahui dan ditanyakan. Untuk yang diketahuinya itu pada bulan Juli harga sepatu di toko Sriwijaya Rp345.000. Untuk harga sepatu di bulan Juli itu naik sebesar 10%, kemudian mendapatkan potongan sebesar 15% apabila memiliki kartu pelajar. Untuk
pada bulan Agustus, harga sepatu turun menjadi Rp345.000 dan mendapatkan pajak sebesar 10%. Yang ditanya itu jika Nara membeli sepatu pada bulan Agustus dan Anarenda membeli sepatu pada bulan Juli, siapakah yang membeli sepatu dengan harga tertinggi? Jawabnya itu pertama ditulis dulu harga sepatu di bulan Juli yaitu Rp375.000. Kemudian kita mencari harga sepatu setelah naik 10% yaitu dengan rumus 10% ditambah 100% ditambah 10% dikali Rp375.000. Kemudian dihasilkan harga dengan Rp412.500. Kemudian setelah mengalami diskon dengan kartu pelajar sebesar 15%, itu 100% dikurang 15% dikali Rp412.500, kemudian menghasilkan Rp350.625. Kemudian untuk pada bulan Agustus harga sepatu turun menjadi Rp345.000, akan tetapi mendapatkan pajak sebesar 10%, sehingga 100% ditambah 10% dikalikan Rp345.000, menghasilkan Rp375.500. Tadi pada soal juga diketahui bahwa Narendra dan Nara itu membeli sepatu di waktu yang berbeda. Nara membeli sepatunya pada bulan Agustus dan Narendra membeli sepatu pada bulan Juli, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang membeli sepatu dan harga tertinggi di toko Sriwijaya yaitu Nara. Untuk soal nomor 2-nya, setelah direvisi menjadi pada bulan Maret pada tahun 2022, Pak Hidayat membeli mobil Avanza seharga Rp175 juta, sedangkan pada tahun yang berbeda, Pak Hidayat ingin membeli mobil Avanza dengan keluaran terbaru, sehingga beliau mempunyai keinginan untuk menjual mobil Avanza-nya. Sedangkan mobil tersebut mengalami penurunan harga jual dari awal pembelian sebesar 20% di setiap akhir tahunnya. Jika Pak Hidayat ingin menjual mobilnya, berapakah harga jual mobil Avanza Pak Hidayat pada akhir tahun ke-7? Jawabannya itu harus diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui, harga beli mobil Avanza Pak Hidayat itu sebesar Rp125 juta. Penurunan harga jual itu 20% di setiap akhir tahunnya. Kemudian untuk N-nya itu 8. Kenapa 8? Karena yang ditanyakan di sini kan pada akhir tahun ke-7. Kemudian pada pernyataan juga terdapat pada soal juga membeli mobil dengan keluaran terbaru pada tahun yang berbeda, sehingga 7 ditambah 1 yaitu 8. Karena Pak Hidayat ini membeli mobil awalnya itu pada tahun 2022. Oke, untuk selanjutnya ditanya harga jual mobil Avanza Pak Hidayat pada akhir tahun ke-7. Jawabnya, untuk penurunan harga jual 20% itu 100% dikurangi 20% menjadi 80%, atau sama dengan 0,8. 0,8 ini merupakan rasio. Kemudian keduanya dimasukkan ke dalam rumus menjadi UN sama dengan ARN-1. Sehingga U8 sama dengan Rp175 juta dikalikan dengan 0,8 pangkat 8-1, sehingga menghasilkan Rp35.700.160. Kesimpulannya yaitu harga jual mobil Avanza Pak Hidayat pada akhir tahun ke-7 adalah Rp36.700.160. Oke, selanjutnya yaitu berikut merupakan uji reliabilitas internet Tesco NKPA menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat 14 pernyataan dengan validator 1 dan validator 2. Kemudian nilai 1 menyatakan bahwa validator tersebut menilai antara 3 dan 4, yaitu setuju dan sangat setuju. Untuk yang 0 ini, validator memberikan penilaian antara 1 dan 2, yaitu 1 sangat tidak setuju dan 2 itu menyatakan tidak setuju. Kemudian ini bahwa validator 1 dan validator 2 menyatakan bahwa iya itu masuknya itu setuju dan
ini terdapat 13, kemudian untuk yang validator 1 dan validator 2 menyatakan tidak setuju dan tidak setuju itu terdapat 1, kemudian dihasilkan 14. Kemudian kita bisa mencari P-nya, kemudian P tidak. Kemudian P ini dicari dari pernyataan ya ditambah pernyataan tidak. Sedangkan PO itu menyatakan proporsi kesepakatan. Sedangkan nilai K itu bisa mencari dengan rumus PO min PE per 1 min PE, sehingga diperoleh nilai K-nya itu 0,6153 sekian. Kemudian kriteria dari kappa tersebut yaitu termasuk moderate agreement, yaitu pada kategori 0,41 sampai 0,60. Berikut merupakan uji CVI Eigenvalue menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat 14 pernyataan, kemudian kita masukkan tadi penilaian dari kedua validatornya, kemudian kita cari S1, S2. S itu menyatakan skor yang ditetapkan setiap rater, kemudian dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai, atau dengan kata lain yaitu S itu R-1, di mana R adalah kategori pilihan rater dan 1 adalah skor terendah dalam kategori penilaian. Kemudian untuk N ini menyatakan jumlah rater dan C merupakan banyaknya kategori yang dapat dipilih rater. Kemudian CVI ini kita bisa mencari dengan rumus sigma S per N kali C-1, kemudian menghasilkan nilai ini semua. Kemudian kita masukkan ke dalam kriterianya itu untuk pernyataan 1 sampai pernyataan 5 itu merupakan dikategorikan dalam validitas sedang, dan pernyataan 8, pernyataan 11, dan 12 juga validitas sedang. Kemudian pada pernyataan 6, 7, 10, 13, dan 14 merupakan termasuk validitas tinggi, sedangkan pada pernyataan 9 itu termasuk validitas rendah. Karena pada validitas rendah itu kurang dari 0,4. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian ketiga, yaitu uji validitas eksternal. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita uji validitas ahli, kemudian kita uji validitas kepada pengguna. Itu saya meminta bantuan kepada 15 subjek korespondensi, yaitu merupakan teman-teman saya antara teman-teman PLP dan merupakan teman-teman pada saya SMA. Mereka merupakan bukan prodi dari pendidikan matematika. Ini merupakan data dari 15 korespondensinya. Oke, selanjutnya yaitu proses pendistribusian soal. Untuk yang pertama, itu langkah-langkahnya soal dibuat dalam bentuk Microsoft Word, kemudian dikonvert ke dalam PDF. Untuk yang kedua, soal dikirimkan kepada 15 korespondensi secara satu persatu melalui media WhatsApp. Kemudian, subjek mengerjakan soal dan mengirimkan jawaban kembali melalui WhatsApp dalam bentuk foto atau PDF. Kemudian yang terakhir yaitu hasil jawaban subjek disimpan dalam Google Drive, kemudian di-download dan dianalisis. Ini merupakan hasil jawaban 15 korespondensi, kemudian saya upload dalam Google Drive. Kemudian saya mengambil 3 subjek yang akan dianalisis, yaitu Puji Ayu dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, yaitu dari UIN Raden Mas Said Surakarta, kedua yaitu Aprilia Prasasti dari Akuntansi Unisri, kemudian Ermita Koriminsani dari Pendidikan IPA UNES. Oke, selanjutnya yaitu ini merupakan bukti chat 3 orang korespondensi bahwa mereka
bersedia untuk mengerjakan soal yang saya buat. Oke, kemudian ini hasil jawaban dari teman saya yaitu Puji. Di sini untuk pada soal nomor 1-nya itu sudah benar. Dari pengerjaan awal itu diketahui. Dari mencari harga setelah diskon, kemudian ini pada bulan Juni itu diketahui, kemudian pada bulan Juli naik harganya benar dengan hasil benar. Untuk yang pada bulan Agustus ini juga benar, sehingga ini saya beri nilai 1 atau benar. Sedangkan nomor 2 itu dari diketahui, kemudian nilainya, dan pada jawaban akhir juga benar. Kemudian saya juga beri nilai 1 yang berarti benar. Untuk yang selanjutnya itu hasil jawaban dari Aprilia Prasasti. Ini Aprilia pada soal nomor 1 ini masih belum tepat. Kenapa? Karena pada saat bulan Juli itu harganya belum dikali dengan diskonnya, yaitu diskon 15%, sehingga ini saya bernilai 0 atau salah. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu dari diketahui, kemudian rumusnya dan dimasukkan dan bernilai benar, sehingga saya pada nomor 2 ini saya bernilai 1 atau benar. Oke, selanjutnya yaitu hasil jawaban dari Ermita. Untuk ini ada diketahui, terus kemudian ditanyakan, dan pada saat ini rumusnya juga sudah benar, kemudian saya beri nilai 1 untuk nomor 1, dan nomor 2 ini juga sudah benar, kemudian saya beri nilai juga 1. Kemudian selanjutnya saya menguji validitas biserial 01 menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat 15 korespondensi tadi, kemudian ini untuk soal 1 dan soal 2. Ini kita nilai 0 dan 1. 0 menyatakan bahwa jawaban tersebut salah, dan 1 menyatakan bahwa jawaban tersebut benar dari awal sampai akhir. Kemudian kita jumlahkan, dan untuk mencari nilai R hitungnya itu kita bisa mencari dengan rumus MP min MT dibagi dengan ST, kemudian dikali dengan akar P min P per Q. Itu dengan MP rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar dan putir yang dicari validitasnya. Kemudian untuk MT itu rata-rata skor total, ST itu merupakan standar deviasi dari skor total, P itu merupakan proporsi peserta didik yang menjawab benar, Q itu merupakan proporsi peserta didik yang menjawab salah. Itu kita bisa mencari dengan rumus 1 min P. Oke, selanjutnya yaitu mencari R tabel. Itu kita bisa menggunakan rumus R sama dengan T per akar dari DF plus T kuadrat, di mana itu R-nya merupakan nilai R tabel, dan T merupakan nilai T tabel, dan DF merupakan derajat bebas. Kemudian kriteria pada soal nomor 1 dan 2 ini termasuk ke dalam valid semua. Oke, selanjutnya yaitu saya menguji reliabilitas biserial KR20 dengan menggunakan Microsoft Excel juga. Di sini kita bisa mencari KR-nya itu KR20 dengan rumus dalam kurung N per N-1 dikalikan dalam kurung ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat. Kemudian kita menghasilkan nilai reliabilitasnya itu dengan nilai 0,2577 sekian. Itu merupakan dikategorikan dalam keterangan rendah.
dan variansnya itu didapat menjadi 0,5714 sekian. Berikut saya menguji daya beda soal esai dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ini kita mencari kelas atas dan kelas bawahnya, yaitu kita mencari dengan 50% dikalikan 15 orang. Kemudian kita dihasilkan 7,5 orang atau kita ambil 7 orang aja. Ini walaupun kelas atas dan kelas bawah itu sama 7 orang. Kemudian kita mencari rumus untuk daya pembedanya, itu SA kurangi SP bagi IA. SA itu merupakan jumlah skor kelas atas, sedangkan SB merupakan jumlah skor kelompok bawah. IA itu jumlah skor ideal kelompok atas. Kemudian kita hitung nilai SA, SP, IA-nya. Kemudian kita didapatkan untuk soal nomor 1 itu daya pembedanya kita dapatkan 0,833 sekian. Sedangkan pada soal nomor 2 itu kita dapatkan daya pembedanya itu 0,5 dengan kriteria baik, sedangkan untuk yang nomor 1 itu dengan kriteria sangat kuat. Ini mungkin rentangnya, maaf karena kurang jelas gambarnya. Oke. Kemudian ini merupakan uji tingkat kesukaran soal esai menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita bisa mencari nilai P-nya itu dengan B per CS, di mana P merupakan indeks kesukaran dan B merupakan penyanyi siswa yang menjawab soal dengan benar, kemudian CS merupakan jumlah peserta siswa peserta tes. Kemudian pada soal nomor 1 itu kita peroleh indeks kesukarannya 0,46667. Kemudian dinyatakan dalam kriteria sedang, yaitu antara rentang 0,31 sampai 0,70. Sedangkan pada soal nomor 2 juga dihasilkan nilai indeks kesukaran yaitu 0,533 sekian dengan dengan keterangan sedang, karena masih termasuk ke dalam rentang 0,31 sampai 0,70. Kemudian bagian 4 yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu soal yang dibuat sudah berdasarkan kompetensi dasar dan indikator soal. Instrumen yang telah dibuat mampu menyatakan 14 pernyataan yang disajikan kepada kedua orang ahli, yaitu Ibu Wulan Kandersi dan Ibu Maria Ulfah. Validator memberikan saran untuk lebih memperhatikan susunan kalimat dari pernyataan yang telah dibuat sehingga siswa tidak merasa kebingungan saat memahami soal. Soal direvisi sesuai dengan masukan dan saran dari para ahli. Dari hasil uji reliabilitas interatur sekolah NIKAPA diperoleh nilai KAPA-nya 0,46153 dengan kriteria moderate agreement. Hasil CVI Against Value dari 14 pernyataan yang dibuat memiliki beberapa validitas tinggi dan validitas sedang. Kemudian terdapat satu pernyataan yang termasuk ke dalam validitas rendah. Sedangkan dalam uji validitas biserial soal esai dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 1 dan nomor 2 dikatakan valid. Untuk hasil uji reliabilitas biserial KR20 juga dapat disimpulkan bahwa nilai reliabilitas soalnya itu menunjukkan bahwa nilainya itu 0,5377 sekian yang mempunyai arti reliabilitasnya dengan keterangan rendah. Sedangkan untuk uji daya beda soal esainya dapat disimpulkan bahwa pada nomor soal 1 itu menyatakan sangat kuat dan pada nomor soal 2 menyatakan baik. Untuk hasil uji tingkat kesukaran soal esai juga dapat disimpulkan bahwa pada nomor soal 1 dan 2 dikategorikan dalam taraf kesukaran sedang. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
soal yang telah dibuat termasuk ke dalam soal HOTS dan layak untuk diujikan. Untuk selanjutnya yaitu pengalaman yang saya ambil selama mengerjakan proyek ini, yaitu saya masih merasa kesulitan dalam mencari 15 orang korespondensi yang bersedia untuk mengerjakan soal yang telah saya buat. Untuk pengalaman yang lainnya itu harus sabar dan telaten juga. Kita juga bisa memanage waktu antara mengerjakan, kemudian kita menganalisis soalnya juga. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada salah itu datangnya dari saya sendiri, jika ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.